Cek 1 2 3 teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke terdengar ya teman-teman. Sip. Apakah layar saya sudah ditampilkan teman-teman? Sudah muncul di layar teman-teman? Sudah? Oke mantap. Sip. Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Apakah sehat-sehat? Atau mungkin stres ya karena sebentar lagi teman-teman akan menghadapi OSN nih. Ya. Tentu, kalau teman-teman ingin serius, ingin mendapatkan hasil terbaik, tentu teman-teman harus semangat dan terus rajin latihan soal ya. Oke, oke. Sebelum kita mulai dulu, aku mau cek-cek suara nih. Sama aku mantau teman-teman dulu nih. Yuk kita lihat. Reza, mana Reza? Tolong dong teman-teman nyalakan ya, nyalakan layarnya ya. Oke, sip. Sekarang ya teman-teman, kita akan belajar ya. Kita akan coba latihan soal nih, teman-teman. Latihan soal ekonomi. Ini latihan soal ekonomi di babak final tahun 2025. Oke, sekarang ya, kita coba ya. Kita coba latihan ya untuk memastikan teman-teman apakah bisa ya mengerjakannya. Oke, sekarang kita akan cek soalnya seperti apa ya. Nah, mari kita cek. Oke, ini soalnya bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi saya coba terjemahkan ya. Oke, di sini ya dikatakan bahwa ada dua maskapai, yaitu Air Nusantara dan Skyjet, di mana mereka ini bersaing terhadap rute Jakarta-Singapura. Mereka bisa memilih apakah menerapkan tarif rendah ya, atau tarif murah, atau menerapkan tarif yang mahal. Jika mereka memutuskan untuk menerapkan tarif yang murah, tarif rendah ya, maka mereka mendapatkan 2 juta ya. Bahkan keuntungan 2 juta gitu. 2 juta dolar gitu ya. Nah, jika mereka memutuskan untuk menetapkan tarif yang mahal, maka mereka akan menerima 4 juta 4 juta dolar gitu. Nah, mereka jika salah satu dari mereka memilih untuk menerapkan tarif rendah, sedangkan pihak yang lain menerapkan tarif yang lebih mahal, maka maskapai yang memilih menerapkan tarif yang rendah akan menerima 6 juta dolar. Sedangkan pihak yang menerapkan tarif yang lebih mahal akan menerima 1 juta dolar. Yang ditanyakan adalah bagaimana dengan Nash equilibriumnya? Oke, ini teman-teman, ini adalah soal di ekonomi, yaitu ini adalah soal tentang game teori. Dan biasanya kalau teman-teman belajar game teori ini, ketika teman-teman sudah masuki eh, materi pasar saingan tidak sempurna, nah, kalau khususnya adalah duopoli gitu ya. Di mana di sini ceritakan bahwa ada dua dua maskapai yang saling bersaing pada rute Jakarta Singapura. Mereka bersaing nih, namanya bersaing, ya tentu mereka akan berusaha menetapkan strategi, ya, menetapkan strategi, dan tentu juga dia harus mempertimbangkan strategi yang akan diterapkan oleh pihak lawannya. Ya ini ibaratnya teman-teman ketika ini seperti teman-teman bermain catur atau bermain sepak bola atau pemain-pemain lainnya yang membutuhkan strategi teman-teman. Dan tentu strategi ini nggak hanya berdasarkan tujuan kita saja, tapi juga kita harus mempertimbangkan kemungkinan strategi akan digunakan oleh pihak lawan gitu. Nah, di sini tentu kalau kalau kita bicara kalau kita bicara Nastiagorium ini kan adalah materi tentang game teori ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas ya game teori. Ini adalah game teori. Ini game teori adalah suatu ilmu ya, ilmu yang
mempelajari ilmu yang mempelajari eh, perilaku perilaku manusia ya atau perilaku seseorang ya dalam menerapkan strategi di mana ya di mana strategi itu strategi tersebut itu bergantung terhadap atau dipengaruhi ya dipengaruhi oleh strategi lawannya. Oke, kalau kita bicara game teori, salah satu ya, yang mungkin atau mungkin ya bentuk atau contoh game teori yang paling terkenal itu adalah Prisoner's Dilemma atau dilema narapidana atau tahanan gitu. Jadi ini semacam kalau ini contoh yang ini mereka diceritakan bahwa ada dua orang narapidana atau dua orang tahanan yang dia belum dijatuhi hukuman ya, sedang baru ditahan. Eh, Dua tahanan ini diintegrasi secara terpisah. Mereka tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan mereka ketika diintegrasi, mereka diberikan pilihan apakah mengaku atau tidak mengaku. Kalau mereka mengaku, mereka akan dapatkan hukuman yang lebih rendah gitu. Tapi jika mereka tidak mengaku, mereka akan dihukum berat. Dan hukumannya akan lebih berat apabila mereka milih tidak mengaku, akan tapi temannya yang diintegrasi di ruangan sebelah, ya diintegrasi di tempat lain, itu milih mengaku, maka dia akan terkena eh, hukuman yang lebih parah gitu. Dan intinya pada dilema ini nantinya pilihan yang paling rasional bagi kedua tahanan tersebut adalah hmm, mereka akan memilih untuk hukuman yang akan memilih untuk mengaku. Dengan kata lain, pilihan yang paling rasional bagi mereka adalah pilihan yang sebenarnya kalau kita lihat dari secara umum ya, itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi mereka. Kan tapi kalau kita lihat dari per individu, maka itu adalah pilihan yang paling rasional gitu. Sama seperti ini. Nah, ini soal yang kita bahas tadi itu adalah contoh penerapan atau contoh kasus yang sesuai dengan dilema tahanan ini gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka eh, langkah pertama teman-teman menurut saya adalah teman-teman harus bisa memposisikan diri teman-teman sebagai pihak yang ada di dalam soal ini, yaitu dua maskapai tadi. Teman-teman harus bisa membayangkan diri teman-teman sebagai dua maskapai ini gitu. Nah, kita akan coba eh, membuat matriksnya teman-teman. Membuat eh, matriks ini akan membantu teman-teman untuk memetakan keuntungan maupun kerugian dari setiap pilihan yang akan diambil. Sekarang kita buat ya teman-teman. Saya misalkan di sini, oke, oke. Ini saya gambarkan untuk yang di sebelah eh, ini, ini adalah air Nusantara. Sedangkan yang di sini adalah Skyjet. Oke, jadi teman-teman,
Cara membacanya teman-teman nanti Skyjet ini kita akan fokusnya yang ke horizon apa ya vertikal ya. Jangan kalau ke horizontal kita akan melihatnya menyamping horizontal gitu. Sekarang kita akan tuliskan angka-angkanya ya teman-teman. Tadi di soal dikatakan bahwa kita lihat lagi soalnya. Jika keduanya memilih untuk menerapkan tarif yang murah, maka keduanya akan mendapatkan 2 juta. Oke, tulis saja. Jika keduanya menerapkan tarif yang murah, maka mereka akan dapatkan 2 juta. Saya tulis sini 2 juta. Ya, di sini saya singkat aja ya, jadi 2 saja ya. 2 dapat 2. Yang atas ya, yang lebih ke atas itu adalah punyanya Skyjet, sedangkan yang agak ke bawah itu adalah punyanya Air Nusantara ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jika mereka memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih mahal, maka mereka mendapatkan 4 juta. Dan kalau dari sini, saya kan kalau kita lihat sekilas ya, ya bagusnya kan mereka memilih untuk 4 gitu nggak sih, gitu kan ya. Memilih menerapkan tarif yang lebih mahal nggak sih, gitu ya. Karena kan nanti kedua-duanya sama-sama dapat untung 4 juta, 4 juta gitu. Tapi ternyata nanti kita lihat dulu ya jawabannya seperti apa. Nah, lanjut lagi. Jika ada satu pihak yang memilih menerapkan tarif yang rendah, sedangkan yang lain menerapkan tarif yang tinggi, pihak yang menerapkan tarif yang murah akan mendapatkan 6 juta. Sedangkan pihak yang mendapatkan tarif yang lebih mahal akan mendapatkan 1 juta. Oke. Yang mahal akan mendapatkan 1 juta. Oke, di sini high 1 juta. Yang murah, kita lihat ke samping ya. Yang murah mendapatkan 6. Begitu pula nih sebaliknya. Kalau low, dia akan dapatkan 6 juta. Kalau dia high, tinggi ya. Atau mahal, dia dapatkan 1. Oke, bisa ya. Teman-teman, ketika soal cerita, teman-teman harus bisa memposisikan matriksnya dengan lebih tepat. Atau ini atau terkadang bentuknya dia tidak menggunakan garis diagonal ya. Teman-teman bisa juga misalkan nulisnya dengan eh, angka seperti teman-teman menulis koordinat gitu. Misalkan di sini jadi 2 2 2 gitu ya. Terus 61 16 gitu. Tinggal teman-teman nanti konsisten aja. 2 ini milik siapa? Yang angka di depan milik siapa? Angka di belakang milik siapa? Gitu. Harus konsisten gitu. Oke. Sekarang untuk menjawab soal ini, teman-teman, seperti aku bilang tadi, teman-teman harus bisa memposisikan diri teman-teman sebagai kedua maskapai tadi. Membayangkan diri teman-teman sebagai maskapai tadi. Maka, kita mulai dulu ya dengan si Air Nusantara. Sekarang kita coba Air Nusantara, ya. Ingat teman-teman, bayangkan teman-teman sebagai maskapai Air Nusantara. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, di sini kan berarti kita lihat potensi keuntungannya berapa saja. Kalau berarti kan kalau air Nusantara itu ada 3 kemungkinan. Oh sorry, ada 4 kemungkinan dia mendapatkan keuntungannya, mendapatkan penerimaannya berapa. Ada pertama, yang paling rendah dia akan dapatkan 1 juta. Itu tuh kalau kasusnya adalah ketika dia melakukan tarif mahal, sedangkan si Skyjet lawannya.
menerapkan tarif yang murah. Kan dia dapatkan satu. Dia bisa mendapatkan dua kalau ketika dia mendapatkan tarif murah, Skyjet juga mendapatkan tarif yang murah. Dia akan mendapatkan tarif yang akan mendapatkan pendapatan sebesar 4 juta kalau dia mendapatkan tarif yang mahal dan Skyjet juga juga mendapatkan tarif yang mahal. Dan dia akan mendapatkan 6 juta kalau dia mendapatkan tarif yang murah, sedangkan Skyjet milih yang mahal. Nah, berarti pilihan dari Air Nusantara dia harus memperkirakan ya. Langkah pertamanya dia harus bisa memperkirakan atau membuat skenario ya. Skenario pilihan yang akan ditetapkan oleh si lawannya Skyjet ya. Air Nusantara langkah pertamanya dia harus bisa memperkirakan skenario atau dia memperkirakan pilihan yang dipilih oleh si Skyjet. Nah, sekarang kita buat skenario-nya. Ya, ini sudut pandang Air Nusantara ya. Nah, skenario yang pertama ya. Jika jika ya Skyjet itu memilih tarif yang rendah, low. Oke. Jika Skyjet menerapkan tarif yang murah, maka di sini ada dua kemungkinan keuntungan yang akan didapatkan oleh si Air Nusantara. Yaitu kalau misalkan jika Skyjet menerapkan tarif low, kemudian Air Nusantara menggunakan strategi yang sama, yaitu menerapkan tarif yang rendah, maka Air Nusantara akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan dari tabel ini ya berarti ya. Dan yang ada di baris pertama, kolom pertama. Yaitu berapa? 2 dolar. Yang ini ya. Oke, bisa. Ada yang tanyakan dulu teman-teman? Ada? Kalau tidak ada, teman-teman, kalau ada teman-teman langsung sampaikan saja on mic. Jika tidak ada, teman-teman bisa tolong ketik siap bang di kolom chat. Oke? Oke, sip. Kita lihat dulu ya. Wih, siap bang. Oke, siap, mantap. Oke. Sekarang kita mulai ya. Lanjut ya. Kalau Skyjet, kalau Air Nusantara memperkirakan Skyjet menerapkan kebijakan low, dan Air Nusantara malah memilih untuk high, maka kondisinya berarti yang mana? Kondisinya berarti yang di sini, teman-teman. Ya, Skyjet memilih untuk low, sedangkan Air Nusantara memilih high. Berarti yang di sini nih. Maka keuntungannya berapa? Dapatannya berapa? Cuma satu. Cuma 1 dolar, teman-teman. Maka dari dari dua kemungkinan ini, antara 2 dan 1, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Dua. Ya. Maka pada opsi ini, teman-teman, pada perkiraan yang ini, maka Air Nusantara sebaiknya memilih low. Ya, jika dia memperkirakan Skyjet memilih low. Oke. Jika Skyjet memilih low, maka Air Nusantara akan menerapkan low. Gitu. Oke. Gimana teman-teman? Perlu diulang? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Untuk skenario yang kedua. Jika, ini kita kebalikannya ya. Jika Skyjet memilih menerapkan hike ya, tarif yang mahal, maka sama seperti tadi, kita bikin
maka akan ada dua skenario. Ada yang low, ada yang high. Hmm. Nah, jika Air Nusantara memperkirakan Skyjet akan menerapkan kebijakan high, maka kalau kalau Air Nusantara memilih menerapkan low, artinya tarif yang rendah, maka di sini kita lihat ya, jika Skyjet, ya kan Skyjet yang di sini ya, menerapkan tarif yang mahal, sedangkan Air Nusantara milih yang low, maka Air Nusantara akan dapatkan berapa? 6. Sedangkan jika ya, jika Skyjet menerapkan kebijakan tarif yang mahal, yang high, kemudian Air Nusantara memilih menerapkan yang high juga, maka berarti yang di sini ya, teman-teman, yang kolom kedua, baris kedua ya. Maka Air Nusantara akan mendapatkan berapa? $4. Oke, sampai di sini teman-teman. Aman? Ada yang tanyakan? Budi, gimana Budi? Aman, Budi? Oke, bagus. Sekarang ya, kita lanjut ya. Maka di sini bagi Skyjet ya, bagi Air Nusantara, kalau kita lihat di sini antara 6 dan 4, mana lebih besar? 6. Oke. Ketiga ya, maka ketiga ya, eh, Sky Air Nusantara memperkirakan Skyjet akan menerapkan kebijakan yang mahal, maka sebaiknya Air Nusantara milih yang mana? Milih yang low. Dan di sini bisa kita lihat ada strategi dominan. Apa itu strategi dominan? Strategi dominan artinya adalah pilihan strategi yang banyak diterapkan pada berbagai skenario gitu. Di mana di sini kan ada dua skenario, yaitu Skyjet menerapkan kebijakan yang mahal atau murah, dan kedua-duanya strategi yang paling rasional bagi si Air Nusantara adalah menerapkan kebijakan yang murah gitu. Di sini, di sini. Dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya Air Nusantara, kita tulis ya, warna apa kali ya? Hijau kali ya. Maaf, kayaknya kurang kelihatan nih. Ini deh. Air Nusantara, kesimpulannya, kesimpulannya dia akan menerapkan yang mana? Akan menerapkan yang low gitu loh. Ya, kayaknya jangan di sini deh. Maka kebijakan untuk Air Nusantara sebaiknya milih mana yang low gitu ya. Karena di sini low, di sini low, maka sebaiknya milih untuk low gitu ya. Menerapkan kebijakan yang murah gitu. Sampai di sini teman-teman aman? Oke, mantap. Sekarang kita lanjutkan untuk si Skyjet. Biar beda ya, kita kasih warna merah. Sekarang kita anggap diri teman-teman sebagai Skyjet. Sama, sama, logikanya sama, ceritanya sama. Skyjet akan memperkirakan, ya karena kan mereka bersaing ya, nggak mungkin dong mereka saling komunikasi. Woi, lu gimana sih? Lu nerapin aja gimana gitu. Kan nggak mungkin ya. Namanya bersaing. Masa dia mau bocorin? Masa ada pesaing yang mau bocorin strateginya ke pihak lawannya? Kan nggak mungkin ya. Maka maka di sini sama itu tadi kita akan perkirakan yang pertama, Skyjet akan memperkirakan ya. Pertama, jika Air Nusantara menerapkan tarif yang murah ya, yang murah. Ini ganti nih hijau deh kali ya. Jika Air Nusantara menerapkan yang murah, maka sama seperti tadi kita buat dua skenarionya.
yaitu sama, yaitu ketika SkyJet memilih low dan atau memilih high gitu ya. Kita lihat, jika Air Nusantara menerapkan yang low, maka kita lihat, kalau dia memilih low, kalau SkyJet akhirnya memilih low juga, maka dia akan dua. Tulis dua di sini. Jika Air Nusantara memilih low, sedangkan SkyJet ya memilih untuk high, maka dia akan dapatkan berapa? High berapa? Cuma satu. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Sama seperti tadi, persis. Maka kesimpulannya apa di sini? Skyjet akan memilih apa? Memilih untuk ini dong, menerapkan tarif yang murah dong. Karena dapatkan 2 juta. Kalau dia menerapkan yang lebih mahal, maka dia akan hanya mendapatkan 1 juta. Oke? Sama seperti tadi, teman-teman ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke. Nomor 2. Ya. Oh, bukan nomor 2. Karena ada yang kedua. Jika Air Nusantara memilih untuk apa? Menerapkan tarif yang mahal. Oke. Bagaimana caranya? Maaf. Apa skenario yang sama seperti tadi? Di sini ada low, ada high ya. Kita lihat. Jika Air Skyjet memperkirakan Air Nusantara akan memilih menerapkan tarif yang mahal, artinya di sini, baris kedua, teman-teman, perhatikan baris kedua, maka Skyjet, kalau dia memilih untuk menerapkan tarif yang mahal, dia di sini, ya, dia akan dapatkan 6 juta. Akan tetapi, jika Skyjet memilih untuk menerapkan tarif yang mahal juga, akan dapatkan 4 juta. Kita tulis 6 juta, 4 juta. Maka di sini, teman-teman, segera lihat antara 6 dan 4, mana lebih besar? 6. Berarti pilihan mana? 6. Oke. Maka kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya, Skyjet akan memilih apa? Memilih untuk menerapkan tarif yang murah, teman-teman. Maka kita lihat, Nusantara memilih apa? Pilihan paling nasionalnya adalah memilih untuk melakukan tarif yang murah. Begitu pula Skyjet. Berarti keduanya memilih tarif yang murah. Maka jawaban di sini apa teman-teman? A, B, C, D, E, yaitu B. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Nash equilibrium. Ya, strategi yang akhirnya diterapkan oleh kedua pesaing ini gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman. Anggi gimana Anggi? Aman? Ada yang ingin kamu tanyakan? Coba. Oke. Aman ya? Sip. Oke, kalau gitu teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat ya teman-teman semua. Tetap eh, semangat dan kemudian tapi jangan lupa teman-teman bahagia ya karena kalau teman-teman mengerjakan sesuatu tapi nggak bahagia ya nggak akan masuk teman-teman. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu teman-teman ya. Terima kasih.